lagi ada job di Nunukan, Kalimantan Utara kalau nggak salah, perluasan sekarang di Batubara itu parah banget, makanya saya di sana saya minta resign. Dari sana ketahuan bahwa saya punya penyakit autoimun gitu mas. Autoimunnya setelah dicek itu jenisnya myasthenia gravis atau kelemasan otot parah yang menyerang seluruh otot-otot pada tubuh saya. 3 tahun saya terbaring nggak bisa apa-apa karena lepas, maksain jatuh, kepala lu yang ngebentur tembok sama lantai. Nah dari itu saya coba di samping berobat medis, saya coba racik-racik herbal yang ada di sekitar lah, informasi dari kakak juga. Ya alhamdulillah mungkin saya dapat saya juga termotivasi sama ini lah makanan domba Garut gitu. Jadi namanya di sini jarong. Saya coba karena saya cari di internet, di Google itu untuk menguatkan otot, sendi, tulang, dan urat. Makanya saya coba rutin tiap hari. Begitu 2 tahun lebih, alhamdulillah otot-otot saya udah keluar lagi gitu. Terus latihan terus setiap pagi, jalan, jogging. Nah dari sana bisa untuk autoimun saya bisa ngurangin obat yang harus seumur hidup saya minum, namanya pyridoxine atau yang disebut sekarang mestinon gitu mas. Jadi itu sebagai neurotransmitter, jadi untuk menyambung satu. Jadi autoimunnya sudah 3 tahun ya, Medi ya? Sekarang udah jalan 8. Pas 8 tahun. Oke. 3 tahun itu saya nggak bisa apa-apa. Oh gitu. Oke. Terbaring kayak orang lumpuh gitu, nggak ada tenaga sama sekali. Dipaksain jatuh, ya itu saya bilang ngebentur kepala duluan yang jatuh, sempat vertigo kan saya kan. Nah 2018 saya dapat informasi di itu ada juga teman yang nyobain saya mengundang saya di grup KFLS, Ketopastosis Lifestyle dari 2018 itu. Nah saya baru mulainya nyobain dulu ngurangin karbo dari bulan 1 sampai bulan 4. Terus bulan 5 2019 itu 1 bulan mau, kalau nggak salah 1 bulan mau puasa gitu, baru saya coba. Ya alhamdulillah gitu loh, banyak banget perubahannya sampai kata anak saya itu, katanya Pak kok ini badannya kurus banget, dari 58 jadi 48 mas, nggak naik nggak turun lagi. Aduh saya bilang, saya lihat jadwal dari Mas Tio itu katanya ya jadwalnya itu kan harusnya saya tinggi 170 kan, harusnya BP-nya harus 55 normal kan. Iya. 55 lah normal. Nah itu, tapi itu saya nggak ada permasalahan. Yang penting penyakit saya autoimun myasthenia gravis ini malah untuk powernya lebih kuat 2 kali lipat daripada tenaga orang biasa. Itu saya evaluasi gitu kan. Sedangkan saya parah. Jadi nggak ada tenaga sama sekali. Ini malah dengan tenaga keton ini malah full power gitu. Saya juga kaget. Oke. Nah ini Om Edi, ini aku usianya Om Edi berapa emang? Kenapa? Usia. Oh sekarang usia saya udah 56. 56? Iya. 56. Wah hebat, 56. Jadi autoimunnya berkurang, kemudian lebih kuat, vertigo hilang ya Om? Ya alhamdulillah sih. Yang jelas lagi dengan tenaga keton ini, yang saya brain fog, tadi saya rata-rata penyintas autoimun kan brain fog, ada kata pelupa.
Ini kok memori kayak masuk lagi gitu loh. Memori yang hilang tadi masuk, ada lagi gitu. Itu sih ya apa ya, suatu mukjizat atau apa ya. Jadi saya juga kaget gitu kan, sampai full power tadi kan kok jadi gitu gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Makanya saya prinsip lah, saya harus berketo terus, terserah orang mau bilang saya badan saya. Karena tempo hari kan saya nggak tahu. Jadi saya mau olahraga biasa aja. Setelah Mas Ebi Pranoto masukin saya di grup Keto Fitness, ya saya latihan nggak nge-gym sih, tiap habis olahraga jalan santai, maraton, kemudian pulangnya ya itu saya kasih tahu Mas Ebi, saya alami aja angkat-angkat porsi yang 25 kilo, alhamdulillah kuat 10 kali, yang 15 kilo kuat 25 sampai 30 kali gitu kan, porsi jadi. Saya coba push up, bang gitu kan, alhamdulillah ada kekuatan, ada tenaga, bahkan otot saya muncul lagi dan BB berat badan itu udah stabil di 5355 dari 48 tadi. Jadi yang saya dari 48 ke 55. Iya, sekarang normal di 55, Mbak. Keren. Masya Allah, itu jauh banget loh. Jauh banget, Mbak. Itu jauh banget, Mbak. Keren banget ini. Iya. Yang intinya lagi tuh katanya kan penyakit autoimun itu nggak bisa lepas dari obat yang harus diminum seumur hidup. Nah, itu teman kita juga ada 4 orang yang ikutan keto kalau nggak salah, malah dia jadi motivasi saya. Dia malah udah 3 tahun dengan ikutan KFLS, dia bisa lepas obat gitu, jadi remisi obat. Nah itu. Oke. Saya juga udah tapering aja, ngurangin obat, jadi dari 4 kali 1 yang harus saya minum seumur hidup, sekarang saya bisa minum setengah, bahkan tidak minum pun saya kuat. Cuman saya buat jaga jangan sampai saya flare atau kambuh lagi gitu loh. Iya, jaga-jaga ya, Om. Gitu. Ya, jaga-jaga gitu loh. Yang penting. Masya Allah, keren banget deh, keren. Medi, itu dari 48, jadi sekarang BB-nya ke 55, berapa bulan? Jangka waktu berapa bulan ya? Nggak sampai 3 minggu kalau nggak salah itu. Hah? Ya, tapi itu saya meningkatkan masa otot itu yang dikasih tahu Mas Ebi kalau. Jadi 3 minggu, seriusan 3 minggu. Enggak, maksudnya Om dari BB 48 kan tadi Om Edi bilang kan dari 58 kemudian drop ke 48 nih pada saat KF. Nah, terus mulai latihan beban. Nah, terus sekarang di posisi 55. Nah, itu prosesnya berapa bulan dari 48 sampai 55 itu berapa bulan? 48 ke 55 itu 3 minggu sampai 1 bulan lah. Oh iya? Terus karena saya sering ke rumah sakit kan, saya istilahnya memang meskipun saya bisa ngurangin obat, tapi saya tidak ingin melepas sama sekali obatnya karena saya khawatir malah ngedrop lagi, makanya saya jatah obat per minggu, 1 minggu itu saya ngambil sendiri ke rumah sakit gitu. Jadi saya selalu nimbang, di rumah juga ada timbangan, di sana ada timbangan digital. Jadi berkisar antara 53, 54, 55 segitu aja gitu. Jadi wow. Terus Om Edi makannya sama latihannya tuh gimana tuh biar berimbang tuh? Makanya saya full hewani ya, sesuai dengan protokol KFLS. Pernah saya, tapi yang berapa hari itu enggak saya sampai jam 4 aja. Sampai jam 4, ya sampai 12, jam 2, gimana ininya aja, gimana sayanya lagi posisinya enak aja gitu loh, Mbak. Yang jelas bukan maksudnya makannya seabrek-abrek kayak aku atau pas refill itu hitungan makanannya tuh selapernya atau gimana tuh Om? Kayaknya naiknya dan olahraganya nih kayaknya aku harus tahu nih kok bisa langsung drastis. Mbak, saya yang protein terutama telur itu sehari itu 4 butir aja. Daging ya 1 kilo itu untuk 4 sampai 5 hari lah. Jadi karena merasa kenyang gitu loh. Karena masa kenyang mungkin ya kata Mas Tio itu apa?
lemak sama protein itu bisa sama liver di posisi sampai 16 sampai 20 jam. Jadi kita tahan gitu, nggak lapar gitu, apalagi di bawah aktivitas, jadi malah merasa kenyang terus gitu. Berarti pola latihannya nih yang harus ditiru sama teman-teman yang underweight nih, Om. Iya, makanya saya di sana kan Mbak, saya nggak mencantumkan bahwa saya keto warrior, tapi nggak, saya MG warrior, karena saya untuk memotivasi teman-teman yang penyintas autoimun misteri gratis kan, karena kita punya yayasannya di Depok gitu. Jadi saya sebagai anggota untuk memotivasi teman-teman ya bahwa penyakit autoimun itu kalau kita yakin dan percaya sama Sang Pencipta, ya saya bilang bisa aja. Kalau yang berkehendak bisa sembuh ya sembuh gitu loh. Katanya kan penyakit autoimun itu nggak bisa disembuhkan kan. Iya. Ya. Dan itu Penderitanya penderitanya banyak. Om, penderitanya banyak nggak? Oh ya, tadi kan disebutnya penyakit langka, ini 1/100.000 satu populasi itu. Cuman saya lihat di yayasan itu udah ribuan gitu loh. Jadi banyak. Di Bandung aja kemarin waktu gathering Mesra Gratis tahun 2019 sebelum pandemi itu ada 200 lebih di Jawa Barat. Cuman yang datang ada 120 orang. Saya sebagai bicara juga sama seluruh dokter gitu loh. Jadi saya mengenalkan ya makanan domba, ya maaf saya sama dokter saya bicara dulu karena ini kan di luar jalur kan gitu kan. Kemudian ya KFLS saya jelaskan KFLS gitu loh. Kalau manusia kita dulu tahunya manusia itu tahunya kan dulu kan omnivora, tapi saya pikir-pikir saya evaluasi ya kalau menurut ininya awal mulanya manusia itu katanya dari bayi itu udah makan nutrisi dari ibu tuh udah lemak sama protein. Ya, betul. Jadi manusia itu ternyata bukan omnivora tapi karnivora gitu loh. Aku senang nih Coach Ebi karena Om Edi ya, aku manggilnya Om Edi ya. Om Edi ini melibatkan Tuhan dulu bahwa ketika dikasih penyakit autoimun menerima dulu bahwa oke, kalau misalnya dikasih sakit, Allah selalu berikan obatnya gitu ya. Dan ketika dibuktikan bahwa autoimun bisa sembuh, dan itu dengan ikhtiar KF, berarti Om Edi ini termasuk living proof yang membuktikan bahwa ya kita ketika mengubah gaya hidup yang tadinya membawa kita ke penyakit-penyakit sindrom metabolik, ternyata bisa dikembalikan, di reverse gitu ya Om Edi ya, betul ya? Iya benar Mbak. Tadi yang kita harus bisa jaga yang di KF itu kan, KFLS itu kan 5 pilar itu benar kita jaga gitu loh. Jadi kalau kita udah jaga itu udah pola hidup sehat gitu, insya Allah gitu kan di sana juga. Iya. Nggak bisa lihat video aja nih, lewat audio aja. Iya, Mbak Sari, aku highlight dulu tadi asupannya Om Edi adalah kalau menurutku juga asupan real food-nya proteinnya terutama ini sangat mencukupi ya gitu ya. Jadi, nah, betul. Tadi telur juga lumayan banyak lah, 4 lebih, dan ada dagingnya juga kan gitu. Jadi udah pasti mendekati 100 gram per hari pasti ada. Misalnya, pokoknya di atas 50 gram per hari proteinnya gitu. Jadi nah ini aku bilang kecukupan dari real food gitu kan, protein ini memang harus gitu, nggak bisa nggak, karena untuk naikin massa otot kan harus ada bahan bakunya. Nah bahan bakunya dari mana? Dari protein hewani, real food hewani yang kita asup ini gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dari 48 BB-nya bisa sekarang stabil di 54-55 itu menurutku luar biasa gitu kan. Nah salah satu kunci utamanya adalah ya Medi memang sudah rutin latihan gitu ya, beban gitu, meskipun di awal-awal ngakuin agak-agak salah ya Medi ya. Gitu. Nah terus kemudian sama Mas Ebi masalah teknik kadang-kadang ya saya khawatir juga. Nah tapi lama-lama udah bagus kok Om gitu, karena kan ada beberapa latihan kayak misalnya lagi sharing video di FB latihan segala macam kan, aku udah selalu bilang kan Om itu yang bagian itu kayak gini gitu kan. Nah dan yang menarik ini Mbak Sari, Om Edi ini latihannya ya, jadi ya yang jelas tidak di gym ya, kemudian banyak menggunakan perabotan di rumah.
Nah, Wah. ini menarik nih. Jadi maksudnya ini buat teman-teman ya. Jadi latihan beban tuh nggak harus di gym. Ya kalau ada yang bisa ke gym bagus lah gitu ya. Tapi maksudnya ini aku menekankan Om Edi ini salah satu ya gitu ya. Nah jadi Om Edi ini adalah salah satu living proof lah mungkin ya kalau bisa dibilang yang melakukan rutin latihan beban tapi nggak ke gym, menggunakan perabotan di rumah gitu kan, bikin dumbbell barbel juga dari kaleng ya Om ya, dari kaleng diisi pasir segala macam gitu ya, benar-benar manual lah gitu ya, tapi ya hasilnya ada gitu. Nah jadi ini yang makanya aku bilang, jadi teman-teman yang memang mau naikin massa otot, yang mau rutin latihan beban ya, berpikir kreatif gitu ya, tidak harus nge-gym bisa kok gitu. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya peralatan di rumah gitu ya. Bahkan ada satu videonya atau foto ya, video kalau nggak salah Om Edi waktu itu ada gerakan tuh latihannya pakai bangku Mbak Sari. Ya. Oh. Iya, jadi ngangkat bangku yang kalau aku udah sharing di kelas lanjutan pernah itu overhead press gini ya. Nah, jadi bangkunya diangkat gini ya, latihan ke atas, jadi overhead press tuh kalau secara gerakan ya Medi ya. Nah, jadi kalau secara gerakan dan itu luar biasa gitu. Nah, ini yang makanya kalau menurutku adalah Om Edi sudah mempraktekkan cara-cara latihan beban yang sangat bagus, walaupun di awal-awal mungkin ada kesalahan yang Om Edi itu biasa lah gitu kan. Sedikit dikoreksi aja. Ya, tapi yang menarik adalah Om Edi mau belajar gitu ya. Ini kunci Mbak Sari nih. Nah, jadi Om Edi ini mau belajar, kemudian mau belajar merevisi gerakan, kemudian menaikkan asupan real food-nya. Nah, gitu. Karena kuncinya di situ nih. Karena kalau misalnya nggak naikin asupan real food-nya, cuma hanya makan telur 3 aja sehari, nggak mungkin lah. BB-nya bisa jadi 55, ya kan? Nah, dan gitu. Tidak terpenuhi juga asupan. Betul, gitu. Karena kita bicara kalau kita naikin massa otot, bukan hanya makronya jelas adalah protein. Tapi mikronutrisinya adalah vitamin, mineral. Nah, itu semua ada bisa tercover dari real food hewani, gitu kan. Nah, apalagi mungkin di sana banyak kambing ya, domba, gitu kan. Nah, itu kan dagingnya juga full vitamin mineral juga sangat bagus gitu kan. Nah, itu yang makanya aku bilang kunci utama adalah menaikkan massa otot bukan hanya makro tapi mikro. Jadi dua-duanya harus tercover gitu. Dan akan bisa tercover kalau memang menaikkan asupan di atas 50 gram seharinya gitu kan. Nah, kalau bisa 100 gram per hari proteinnya itu sangat bagus. Intinya itu aja. Berarti untuk dewasa minimal 50 gram ya. Lebih bagus lagi kalau 100 gram ya. 50 gram itu tanpa olahraga, Mbak. Hanya protein gitu ya, tanpa olahraga. Jadi kan kecukupan protein itu tanpa olahraga, asupan protein standarisasinya internasional gitu kan, itu adalah 46 gram untuk wanita, 56 gram untuk pria. Ya gitu, anggap aja 50 gram lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau menaikkan massa otot kan berarti harus ada spare marginnya yang lebih besar lagi dibandingkan itu. Nah, kalau istilahnya tanpa olahraga aja sekitar 50 gram, nah berarti kalau kita mau olahraga berarti kan harus naikin. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, jadi gimana bisa menaikkan massa otot kalau cuma makannya telur 3 butir sehari doang? Kan gitu aja. Atau cuma cemilan keto. Nah, gitu. Nah, jadi udah kenyang duluan nggak ada proteinnya, nggak ada proteinnya kurang. Udah kenyang nih perut, mendingan real food duluan kalau mau cemil-cemil yang lain. Betul. Nah, jadi kalau aku bisa highlight dari perjalanan Om Edi ini yang sangat menarik adalah udah penderita autoimun gitu kan, kemudian mau belajar untuk rutin latihan beban, ya ini yang aku bilang, karena Om Edi sekarang nggak ada pilihan lain kan Mbak, gitu kan, nggak ada pilihan karena memang autoimunnya lebih karena memang otot, ya kan, nah jadi memang yang harus ditarget adalah otot. Nah, kalau teman-teman mungkin karena tidak berasa, wah kayaknya otot nggak penting lah atau apa segala macam, jadi nggak serius nih gitu kan, nah belum gitu kan. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman yang belum serius, coba belajar dari Om Edi nih, gitu kan. Om Edi udah punya autoimun yang memang mengarah ke otot, ya, mau berubah, mau naikin asupan, dan hasilnya udah bisa kelihatan. Nah, bagi teman-teman yang memang underweight, gitu ya, yang kemarin mungkin ber-KF, terus turun BB-nya, terus jadi melangsing banget, gitu ya, kok jadi kekurusan kayak aku dulu, segala macam, gitu kan, ya memang kuncinya memang harus latihan beban. Nah, gitu ya, teman-teman ya.
Dan kita belajar gitu. kalaupun overweight atau masih udah ber-KF gitu ya, udah kondisi ketosis, badannya masih overweight, jangan nunggu langsing dulu baru olahraga, barengin aja ya. Iya, karena itu akan mengubah komposisi tubuh namanya, Mbak. Jadi kalau misalnya body fat-nya masih ada gitu ya, jadi teman-teman yang mau coba latihan beban yang misalnya body fat-nya masih ada, jangan takut untuk latihan beban. Kenapa? Karena justru dengan latihan beban akan mengubah massa lemak atau body fat itu akan turun. Nah, kemudian massa ototnya akan naik. Nah, jadi yang kemarin misalnya masih stuck gitu ya, udah turun ber-KF, udah turun BB, kemudian stuck gitu kan. Terus banyak yang berpikir, diminta naikin asupan protein, nah nanti tambah gemuk lagi. Nggak demikian gitu. Kenapa? Karena sudah ada latihan beban, ada trigger, ada demand-nya. Nah gitu, pada saat sudah ada demand terjadi, nah perubahan namanya komposisi tubuh itu akan terjadi, body fat akan turun, massa ototnya akan naik. Nah sehingga namanya LBM ya, lean body mass, nah itu akan bagus nantinya gitu body fat. Nah, aku berpikir hal yang sama tuh, karena kan begitu selesai hamil dan menyusui, ada baby fat ya, istilahnya di perut. Aku ngerasanya bahwa nggak usah nunggu kardio langsing dulu apa segala macam hilang BB, kayaknya hajar aja langsung gitu latihan beban supaya ini. Soalnya kan masih ada rasa ingin makan terus gara-gara nyusuin ya. Ibu menyusui kan lapar banget nih. Nah, hajar aja mau olahraga karena itu balance jadinya dibandingkan udah keburu kurus banget, naikin BB lebih berat lagi. Kayaknya mendingan pas body seperti abis kayak aku gini nih, abis lahiran menyusui gitu, kayaknya hajar aja gitu ya coach ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Karena dengan kita latihan beban itu, yang jelas kan semua olahraga kan ada pembakaran kalori namanya, gitu kan? Betul. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita latihan beban, pembakaran kalorinya tuh bisa sampai 48 jam. Nah, itu banyak teman-teman masih belum tahu kan? Nah, gitu. Jadi kalau kita sifatnya kardio itu biasanya pembakaran kalorinya hanya di saat itu aja atau di hari itu aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kita latihan beban, itu bisa bakar kalorinya bisa sampai 48 jam. Nah, jadi kebayang kan? Jadi kalau misalnya apa? Banyak orang yang misalnya kalau latihan beban juga bisa membantu untuk membakar kalori, itu yang paling penting. Nah, tapi bagi yang memang underweight gitu ya, yang posisi underweight seperti Om Edi gitu kan, posisinya adalah jangan banyakin kardionya gitu. Fokusnya memang di latihan beban gitu. Nah, kardio itu apa? Tipikal olahraga yang bentuknya bukan mengambil beban dengan ada repetisi, itu pokoknya kardio aja, dah gitu aja. You name it, mau misalnya lari, mau badminton, main bola, renang, basket, jalan itu kardio renang, jalan semua, itu kardio semua. Nah, Jadi namanya latihan beban adalah harus ngangkat beban berulang, ada repetisinya. Nah, itu baru namanya latihan beban. Nah, resistance gitu ya. Resistance training. Nah, gitu. Yuk balik lagi komedi Mbak Sari. Gimana apalagi mau ditanya nih? Ya gitu Mas, jadi untuk teman-teman penyintas autoimun yang ikutan KFLS, saya pikir kita tidak melulu harus minum obat seumur hidup, tapi harus dibarengi dengan olahraga. Di samping dari tadi pola hidup sehat dari makanan yang full hewani dan lemak dan protein, saya pikir ya harus dibarengi dengan olahraga, terutama kan penyintas autoimun itu kan selalu terjadi kelemasan parah Mas. Pertama ya apalagi yang penyakit SHI ini istilah grafis. Jadi disebut kalau kecapean sedikit dia udah fatigue. Jadi lemah. Jadi untuk lemah itu kan kita tidak harus doping obat terus seumur hidup kan. Jadi kita persebarukan olahraga, pertama olahraga pernapasan dan olahraga fisik, tapi ya semuanya by proses, jangan istilahnya pengen instan gitu loh. Jadi bertahap gitu kan, karena tergantung kondisi tubuh kita. Ya, harus ingat riwayat masing-masing ya, Om Edi ya. Jangan ngoyo dan hargai proses, nikmatin proses, luar biasa. Tapi ini menjadi salah satu motivasi nih Coach Yabi, Babe Sidik dan teman-teman. Ketika aku tahu dari 48 kilo ke 55 dalam waktu 3 minggu sampai sebulan, itu determinasi Om Edi itu kayaknya diacungi jempol deh. Itu naikin. Itu. Makanya tadi kan aku pikir salah dengar, bener 3 minggu atau 3 bulan. 3 minggu loh, kira-kira hampir sebulan bisa naik, berarti 7 kilo. Kalau 3 minggu sampai sebulan, ini luar biasa kalau menurutku. Jadi kuncinya itu tadi, jadi dilatih benar-benar, kemudian asupannya udah jelas lah. Itu kalau ada asupan, kalau menurutku udah pasti di atas 50 gram sehari protein.
Dan usianya Om Edi 56 loh guys. Nah, ya. Nah ini Cuma selisih 2 tahun sama aku Mbak, aku 58. Oh, Babe 18 kali Be. 25. 18 Be. Iya. Babe bukan 58, 18. Luar biasa Om Edi. Aduh, alhamdulillah deh. Kayaknya memang banyak cerita di balik setiap perjalanan KF orang ya. Bahwa perjuangan setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Determinasi dan niatan itu selama diikut sertakan adanya kekuasaan Tuhan itu kayaknya luar biasa ya. Betul. Nah, kalau menurutku tambahannya adalah gini, Mbak. Kalau untuk komedi adalah itu tadi, kembali karena memang komedi udah tahu bahwa penderita autoimun yang memang menyerang di bagian otot kan. Nah, gitu. Yes. Jadi, ya nggak ada pilihan lain. Jadi benar-benar komedi memang harus mau menaikkan otot dengan olahraga beban yang rutin. Nah, jadi ini menurutku yang kunci utama determinasi. Nah, itu ya. Jadi kunci utama determinasi dari seorang Om Edi Suwardi ya, ingin benar-benar ningkatin massa otot ya, dari yang tadinya 58 kemudian drop ke 48 sekarang bisa ke 55. Nah, bayangin. Jadi menurutku luar biasa, Mbak. Ini determinasinya menurutku luar biasa, serius. Yes. Salut banget. Makanya, Mbak, aku udah ngelihat dari Om Edi ini tadinya kan juga temenan sama aku temenan FB sama istri beliau gitu kan. Nah, terus temenan sama Om Edi. Jadi aku juga tadi ya Om ya, tadi kan aku temenan sama istri Om ya. Bayis ya, kalau nggak salah namanya ya. Iya benar Mas Ebi. Jadi tadi awalnya aku temenan sama Mbak Isnya, Mas Ari. Nah, Mbak Isnya. Belum Om Edinya, aku belum tahu nih. Nah, terus kemudian kita temenan nih sama Medinya gitu kan. Nah, terus aku ngeliatin, Om Edi kok ini mulai latihan beban segala macem gitu ya. Wah, luar biasa nih. Jadi justru Om, bener Om, aku dulu termotivasi latihan beban juga Om. Itu ngeliat Om Edi latihan loh. Serius. Nah, gitu. Jadi ya namanya kan kita saling motivasi ya. Jadi bukan istilahnya kalau teman-teman kemarin bilang, "Wow, termotivasi sama aku," ya aku makasih gitu. Tapi aku sendiri juga termotivasi dari teman-teman KF lainnya loh, gitu. Jangan salah. Gitu. Jadi artinya yang membuat aku rutin latihan beban segala macam, aku juga melihat teman-teman, kayak contohnya Om Edi nih. Wih, olahraganya luar biasa kayak Babe dulu aku lihat Babe latihan. Babe latihannya luar biasa. Nah, itu. Iya, Babe. Ya kan? Iya, Babe itu. Ya, gitu. Oke. Ya, Mbak, apa Mbak? Mungkin lanjut, Mbak. Oke, terus dari keluarga gimana sekarang nih, Om Edi? Ya, dari keluarga tuh biasanya kan kalau kita balik lagi ke penyakit penyintas autoimun tadi kan karena langkah penyakit yang baik, jadi mereka tuh kadang-kadang percaya nggak percaya sih, dibilangnya kita males lah, nggak mau kerja lah atau gimana gitu. Penyakitnya langka. Tapi setelah tahu bahwa memang penyakit imun itu ada 157 jenis kalau nggak salah ya, termasuk diabetes mellitus. Jadi keluarga sudah memahami sekarang, apalagi kita kasih arahan gitu kan, bahwa penyakit autoimun itu kayak gini, yang penyakit MG autoimun myasthenia gravis ini yang menyalahnya otot, gitu, seluruh otot pada tubuh, gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah keluarga, teman-teman, tetangga itu udah pada tahu. Bahkan waktu saya meracik herbal makanan domba itu kan saya sosialisasikan sama penduduk sini, Mbak. Saya itu tanaman jarong itu kan. Saya bagi-bagi itu supaya mereka pengen tahu, pengen merasakan, ya udah saya sosialisasikan caranya kayak gini. Ya alhamdulillah teman-teman juga banyak yang stabil gitu. Alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak ya, Om Edi. Luar biasa nih Om Edi nih. Betul, Mbak. Betul. Makanya saya di Facebook sama Mas Ebi itu kan saya bukan nggak ada maksud istilahnya saya ujub atau pamer gitu. Saya memang ingin memotivasi teman-teman sesama myasthenia gravis gitu. Makanya saya nggak sebut KF Warrior. Nggak. Jadi saya MG Warrior gitu loh. Nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Itu kan hanya penyebutan aja. Semangat.
Ya, itu kan Nggak hanya masalah, penyebutan nggak aja. Nggak masalah. masalah. Pokoknya semua penyintas, semua survivor itu akan menjadi inspirasi buat orang lain yang saat ini mungkin dalam kondisi yang sama, merasa related. Ini ada pertanyaan yang ngobrol siapa? Oh, Om Edi Aryadi nih. Ada yang nanya. Soalnya tadi nggak muncul dengan akun sendiri. Ada yang nanya. Iya. Nah, makanya tadi aku highlight gambarnya. Ini ada satu gambar lagi nih Om Edi, aku mau share. Bentar. Lanjut Mbak. Iya. Jadi sekarang pun ikut menyebarkan gaya hidup yang sehat, kemudian menunjukkan bahwa autoimun itu bisa disembuhkan, gitu ya Om ya. Betul Mbak. Iya. Tinggal sekarang menjadi bodybuilder atau personal trainer yang belum ini aja diangkat ke permukaan. Boleh loh Om, karena kelihatannya dari postingan Om Edi yang kita tahu kok itu bukan untuk ria, bukan untuk pamer gitu. Buktinya Coach Ebi aja ikut terinspirasi. Iya. Nih Mbak, bentar Mbak. Nih aku mau share. Bentar, ini menarik nih. Nah, kelihatan nggak? Udah kelihatan. Nah, tuh, ya kan? Nah, ini ototnya Om Edi nih. Kan luar biasa loh, Mbak. Sebagai penyintas autoimun, ya, ini menurutku luar biasa deh. Om Edi, aku salut Om, bener, serius Om. Luar biasa nih, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ke teman-teman lain ya. Nah, gitu ya. Amin. Yang underweight, yang yang masih mager terutama, yang masih latihan malas latihan beban gitu ya. Yuk, semangat yuk gitu loh. Karena kita naikin massa otot ini memang pilihan utama satu-satunya di KetoFit, di KF lah gitu ya. Ya. Jadi memang aku boleh secara holistik gitu ya, melihat bahwa start di riwayat kesehatannya Om Edi ini udah jauh banget. Jadi ujungnya itu justru autoimun yang menyerang otot. Betul. Dibandingkan kita yang mungkin tidak punya masalah kesehatan seperti itu, tapi melihat Om Edi yang perjuangan, proses, kemudian sekarang bisa berada di titik ini, menjadi yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bermanfaat buat orang banyak, itu kayaknya tidak cukup acungan jempol, tapi memang betul-betul mendapat berkah rahmat Allah kalau aku bilang. Masya Allah, keren. Aku aja sampai terharu gitu ngebayangin kalau aku berada di posisi itu gitu ya, dan saat ini rasa bersyukur karena memang kelihatan memang kalau ber-KF itu tergantung niat masing-masing. Ya, benar betul, ya, Coach? Betul. Kalau kita mencari apa yang kita butuhkan di KF, insya Allah KF itu membawa berkah, benar nggak? Ya, setuju Mbak, setuju. Betul. Masya Allah, keren. Kalau yang intinya aku highlight adalah bagaimana mengenali tubuh kita sendiri, Mbak. Nah, yes. Gitu kan. Persis. Nah, jadi kita kan diberikan protokol sama Mas Tio di 5 pilar kan gitu. Nah, tapi dari 5 pilar itu bagaimana mengimplementasikan dengan tubuh kita masing-masing karena kita punya kondisi sebelum ber-KF, punya kondisi masing-masing yang berbeda semua, nggak ada yang sama. Gitu kan. Nah, sehingga ini yang harus kita customize gitu dan kita harus pahami tubuh kita gimana, kemudian apa yang bisa kita optimalkan dengan KF untuk bisa membuat tubuh kita lebih sehat, kan itu yang paling penting. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam kasusnya Om Edi ini adalah kalau menurutku karena Om Edi memang sudah tahu bahwa sebagai penyintas autoimun yang memang menyerang otot, nah mau nggak mau nggak ada pilihan lain kan, berarti ototnya harus digeber kan gitu. Ya kan? Yes. Ini menurutku yang sangat menarik gitu. Jadi ya yuk gimana teman-teman bisa melihat customize pola KLV ketofastosis lifestyle ini terhadap tubuh kita masing-masing. Nah, itu yes. Mas Ebi saya pelajari juga nih apa sebenarnya ya dari dokter masalah kesehatan dokter ini juga kan lupa lagi siapa namanya itu dia bilang sebenarnya tubuh kita
udah tahu, udah ngasih alarm sendiri kalau sakit itu cari sumber penyakitnya. Misalnya contoh sakit kepala, ya kan, kenapa sakit kepala? Tiba-tiba kita kan langsung ambil beli obat di warung, Paramek, Poskadon, yang kayak gitu kan. Ternyata ya memang kita memang lambung bermasalah, atau memang kita telat makan sehingga kan kepala sakit, keluar keringat dingin. Nah itu harus yang di tubuh kita ngasih alarm itu harus kita ketahui gitu. Jadi nggak minum obat malah jadi toksin, jadi racun di tubuh kita. Jadi dengan ber-KF ini ya saya pikir ya ini bagus banget gitu. Jadi saya pelajarin memang KFLS ini memang gaya hidup sehat gitu loh. Yes, setuju banget Om Edi. Karena kalau kita sakit yang dicari akar masalahnya, bukan cuma sekedar mengobati simptom atau gejala. Yes, benar Mbak. Setuju sekali. Apalagi Mas Tio juga suka mengingatkan, sakit itu sebagai pengingat. Sebagai pengingat. Kita tuh penyebabnya ada gitu. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau nanya mungkin ke Medi? Silakan mau by chat atau mungkin ada yang mau langsung open mic, boleh? Ya Mbak ya? Ya, Nah, boleh. Boleh ini- resen, boleh langsung nanya. Mumpung masih connect nih, kita by voice call. Pakai apa Zoom ini tuh? Oke, Om Medi, aku boleh ini ya izin share nama FB-nya Om Medi ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang pengen tahu. Sebentar ya. Iya dong, aku mau temenan dong. Nih, kalau ada yang mau temenan ya. Edi. Ya silakan Mas Ebi. Edi Suwardi. Dah. Kalau teman-teman yang mau temenan sama Om Edi, silakan cari yang Oh iya, Edi Suwardi. Edi Aku Suwardi. tadi nyebutnya Edi Aryadi. Edi Suwardi. Edi Suwardi. Cari yang ada mutual friend-nya ada aku deh. Ya, kalau teman-teman mau nge-add ya. Nah, gitu ya. Nah, terutama Edi teman-teman yang Suwardi. masih underweight, yang masih pengen naikin massa otot gitu ya, yang bodinya udah tipis gitu ya, masih pengen naikin massa otot gimana sih, atau yang kemarin masih belum bisa. Nah, ini kan udah ada contohnya nih Om Edi nih, gitu kan udah bisa naikin BB sampai. Jadi intinya gini sih Mbak, kalau menurutku ya, kembali lagi ke determinasi ya dari teman-teman sendiri gitu kan, bagaimana mau ciptakan demand dengan latihan bebannya, kemudian asupan real food-nya gimana. Nah, jadi banyakin. Nah, jadi banyakinnya gimana ya? Ciptain demand dulu yang pertama gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya demand-nya sudah ada gitu kan, insya Allah asupan real food-nya bisa naik. Nah, gitu. Jadi ini yang harus dilatih bagi teman-teman yang kemarin mungkin masih belum bisa makan banyak gitu ya, kok kayaknya cepat kenyang dan sebagainya. Nah, makanya ciptakan demand-nya adalah ya rutinin latihan bebannya dulu untuk ciptakan rasa lapar. Nah, sehingga asupan real food yang masuk ya, dan itu kan real food yang masuk udah mencakup makro dan mikro gitu kan. Jadi makronutrisinya yang kita targetkan adalah proteinnya, mikronutrisi yang ada di real food itu juga sangat bagus sekali, semuanya ada di sana gitu, dan itu akan sangat mencukupi kebutuhan kita gitu kan. Kuncinya adalah harus cukup, dan ya cukupnya seberapa banyak sih kan gitu. Nah, cukupnya ya nggak mungkin kalau cukupnya cuma hanya 5 telur aja per hari gitu kan. Nah, harus lebih banyak lagi. Ya kan di situ ya Mas Arya. Iya, kalau all you can eat, Mas Edi buat timbangan kan? Apa Mas? Coba sering-sering diposting. Soalnya pada nggak percaya. Kalau kita makan all you can eat itu real food itu beneran ditimbang minimal berapa kilo, itu beneran. Iya. Karena kalau misalnya gini Mbak, kalau di IC itu kalau aku kan sebenarnya alasan yang kemarin timbangan ya sebenarnya untuk ngitung berapa banyak sih kemarin masukinnya gitu kan. Yes. Nah, gitu. Karena kan harus koreksi. Ya, koreksi. Tapi intinya kembali lagi kalau teman-teman memang mau belajar, ya kalau mungkin beranggapan, aduh kok ribet amat sih harus nimbang-nimbang, ya nggak harus nimbang juga. Cuma udah masuk belum? Nah, maksudnya targetnya gitu kan, udah berapa banyak gitu. Kalau merasa cukupnya mungkin ternyata baru contoh nih misalnya yang underweight nggak naik-naik segala macam, kenapa ya nggak naik-naik ya? Mungkin bisa cek dulu asupannya gitu kan. Nah, yang mau turun body fat juga sama gitu. Kalau misalnya mau turun body fat segala macam ternyata belum naik-naik, masih body fat lama, nah bisa jadi asupan real food-nya masih belum mencukupi gitu. Nah, kembali yang tadi aku bilang, menaikkan asupan real food-nya, target proteinnya naik, bukan berarti kemudian tambah gemuk kalau sudah rutin latihan bebannya. Nah, gitu kan. Dan jangan overtrain.
Nah, itu yang paling penting juga. Gitu ya. Om Edi juga gitu ya, Om ya. Nah, jangan overtrain ya, Om ya. Nah, jadi itu yang aku pesanin juga gitu. Jadi artinya kita semangat latihan beban boleh ya, tapi proses recovery, tidur yang cukup itu harus gitu. Nggak bisa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya nanya kan bayangannya kok bisa sih Om Edi, aku nih ya, Edi sama Ebi hampir mirip nih. Om Edi Garut. Nah, jadi Om Ebi, ya, kok bisa sih, bisa coach, kok bisa cepet banget segala macam ya, salah satunya memang karena hobiku tidur kan, jadi tidur no problem with me, gitu. Jadi mau tidur di mana aja bisa aja anytime, I can sleep anywhere anytime sebenarnya gitu kan intinya. Tapi maksudnya adalah recovery itu sangat penting. Nah itu kuncinya di situ. Ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya ke bodybuilder aja deh. Nah, jadi orang yang bisa bangun otot besar itu udah pasti tidurnya bagus aja. Udah, kuncinya itu aja. Ya, jadi nggak mungkin otot itu dibangun dengan orang yang cuma tidur 4 jam, 5 jam, itu nggak mungkin. Ya, hampir impossible. Ya, kalau mau tanya semua bodybuilder itu nggak akan mungkin. Ya, jadi Dan kalau udah misalnya ada masalah dengan recovery, nggak mau istirahat, mata melek, mau tidur nggak bisa langsung terlelap. Pertama detox itu dulu, sosmed, jauhin HP dulu. Ya, betul. Kebanyakan kepo, buka status, scrolling tanpa tujuan, itu bisa mengganggu tidur. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, jadi balik lagi Mbak ke overtrain. Jadi jangan sampai overtrain. Ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, terutama kalau kemarin yang udah ikutan SFA KF yang terakhir ya Mas Tio kan juga diingatkan bagi yang terutama endurance ya, olahraga endurance ini nggak ada limitnya gitu. Maksudnya karena udah menggunakan body fat ya, kenceng terus itu kayaknya nggak berasa capek-capek gitu. Yang sepedahan, yang goes, ya hati-hati ya gitu. Jadi artinya harus waspada ya. Gitu ya. Jadi misalnya waspada itu dalam arti jangan overtrain, tapi yang paling penting asupan real food-nya itu harus banyak juga gitu. Nah, kalau misalnya sepedahan 2 jam, 3 jam, ya ada nih kemarin yang sepedahan 3 jam, gitu kan. Nah, coba aku tanya, real food-nya gimana Om? Gitu kan. Udah banyak, oh alhamdulillah udah bisa makan banyak. Oke, nggak ada masalah gitu. Jadi jangan sampai sepedahannya 3 jam, gitu ya, keliling berapa kilometer segala macam, puluhan kilometer, nah terus kemudian recovery-nya nggak bagus, ya asupan real food-nya nggak banyak, nah udah. Itu makanya naik sepedanya di daerah-daerah yang banyak all you can eat. Karena Mas masa Ebi, lapar itu ada durasinya kan. Kalau misal kelamaan, kita udah lapar nih, kelamaan nggak buru-buru refill, hilang deh rasa laparnya. Ya, Be, gimana, harus Be? cepet-cepet. Ada tambahan, Be? mungkin gini Mas Ebi. 3 dari 5 pilar itu sangat bertautan gitu. Mau meningkatkan makan yang banyak, kalau dia kurang gerak juga nggak bisa. Betul banget. Kalau dia kurang tidur juga nggak bisa. Jadi apa namanya itu 3-3-nya itu harus bagus. Kalau dia olahraganya bagus, makannya juga banyak. Kalau makannya banyak, tidurnya juga enak, cepet. Betul. Nah, berkesinambungan ya Babe ya. Betul. Jadi apa namanya itu untuk membangun otot, untuk apa namanya itu terpenuhinya nutrisi ya. Karena kan kalau tidur kan hilang stres. Kalau stres kan nguras nutrisi juga kan. Nah, kalau 3-3-nya ini jalan, ini akan lebih cepat gitu. Kan karena nggak bisa. Kalau dia hanya mengandalkan banyak makan aja, otomatis kalau dia kurang gerak, makan juga sedikit sudah nolak tubuh. Tapi kalau dia memang kita apa namanya itu olahraganya cukup, otomatis secara ini nggak dipaksa, itu tubuh minta sendiri gitu. Begitu kenyang, bawaannya ngantuk. Udah 3 itu dah. Iya. Ya, betul. Sangat betul banget. Nah, jadi diperhatikan nasihat dari Babe ya. Ya, jadi ini aku kasih apa ya? Kok kalau bilang warning kok kayak kesannya ini, tapi bener warning ya, maksudnya bukan reminder ya. Reminder buat bagi teman-teman yang suka kardio ya. Nah, gitu perlu diperhatikan ya, karena kalau kita latihan beban tuh masih yang kemarin Mas Teo bilang benar. Kenapa? Kalau latihan beban tuh masih ada kita off-nya dulu karena asam laktatnya nggak mungkin kita latihan beban ngangkat dumbbell terus-menerus sampai 100 repetisi tanpa jeda, hampir sulit gitu ya. Apalagi misalnya bebannya berat, nah, karena ada rasa capek. Nah, tapi kalau misalnya
kita kardio gitu ya, goes atau lari atau renang atau apa gitu ya. Nah, memang dengan kekuatan tenaga keton ini memang luar biasa gitu, nggak akan berasa capek gitu. Nah, tapi jangan sampai overtrain. Nah, itu aja Mbak. Harus sadar diri ya. Nah, contoh misalnya gini Mbak, kayak kemarin nih ya, kayak kemarin hari Kamis kemarin gitu kan. Nah, aku lumayan latihan berat nih, sumo deadlift gitu kan. Nah, itu kalau dalam hitungan powerlifting gitu ya, kan kita ada hitungan namanya 1RM gitu, one rep max namanya gitu. Nah, kalau dalam posisi latihannya bisa 96% dari 1RM itu udah level berat, Mbak. Nah, jadi kemarin aja aku level latihannya 95 sampai 96 1RM ya dengan beban 125 kilo gitu ya. Nah, itu sangat taxing banget di otot gitu. Jadi istilahnya sangat lelah banget gitu kan. Nah, itu harus recovery kalau aku udah latihan deadlift, terutama yang latihan deadlift ya. Karena deadlift itu termasuk latihan yang melibatkan CNS. CNS itu adalah Central Nervous System. Nah, jadi ada di tubuh kita tuh ada CNS ya. Jadi Central Nervous System. Jadi sistem saraf nih. Nah, jadi sistem saraf kita yang terlibat dalam latihan beban. Nah, kalau itu juga terlibat dalam CNS kita terlibat banyak gitu ya dan heavy gitu ya. Nah, recovery-nya pun juga harus benar-benar optimal. Nggak bisa enggak. Gitu. Makanya balance ya. Iya, balance. Jadi nggak bisa. Kalau kuat latihannya, ya harus kuat recovery-nya juga. Nggak bisa enggak. Nah, jadi kayak kemarin ada yang warrior yang tahu-tahu naikin beban gitu ya terlalu tinggi, kemudian tepar gitu kan. Kenapa ya? Karena pertama terlalu naikin terlalu cepat. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman jangan bermain di ego yang kembali aku bilang ya. Ya, jadi, ego benar. Ego jangan terlalu naikin. Karena masih banyak yang teman-teman berasa misalnya ngangkat cowok nih misalnya ngangkat 7 kilo dumbbell gitu ya. Bisa ngangkat. Nah, bisa ngangkatnya kan cuma baru 1 repetisi. Ya. Iya kan? Nah, kalau kita latihan beban kan contoh misalnya 8 kali repetisi gitu ya. Angkat kedua, nah udah mulai berat kan. Angkat ketiga, mulai berat lagi. Angkat keempat, berat lagi. Nah, apalagi jajal sampai 12 kali repetisi. Yang 7 kilo yang tadinya ringan di awal, yang repetisi pertama, ya sampai repetisi ke-12 udah beda beratnya, berasanya. Betul. Nah, itu yang aku bilang. Jadi artinya teman-teman juga kalau misalnya mau menaikkan beban, ya, jadi jangan naikin ego ya, jangan bawa egonya. Iya. Coba logikanya juga masuk gitu. Jadi logika masuk, dari misalnya cowok dari 4, naik 5 dulu deh gitu ya, atau paling enggak naik per 2 kilo, naik per 2,5. Ini kalau mau naikin ya, naikin per beban. Yang kalau misalnya udah main powerlifting atau yang kompon yang berat ya, big three, yang main squat, yang main bench press, yang main deadlift gitu ya, atau yang overhead press bahkan chin up, chin up atau pull up. Nah, itu juga sama gitu. Jadi progres overload-nya juga harus bertahap ya. Jadi jangan ujuk-ujuk naiknya langsung 25 kilo gitu. Aduh, jangan deh. Gitu. Nah, itu rentan overtrain dan cedera akhirnya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Terjadi juga mungkin kalau aku dulu sering kardio nih, Coach. Terpancing ego itu karena punya aplikasi. Jadi kayak lari nih. Wah, gue kalau posting yang di bawah 7 kilo kayak nggak keren nih. Gue mesti posting lari yang di atas 10 kilo nih. 10 kilometer ya. Terus pace gue mesti yang ngebut nih. Terus elevasi gue. Sama juga kayak yang naik sepeda. Naik sepeda kan sekarang ada tuh aplikasi buat sepeda. Wah gila, hari ini gue 70 kilo keliling-keliling kota. Terus besok jarak 100 kilo. Nah, rasa ego yang terpicu narsis itu sepertinya sama kayak angkat beban itu kayaknya ya Coach ya. Iya, pengen show off. Iya, show off bagus, gak ada masalah. Cuma harus siap juga, Mbak. Iya, itu benar. Harus siap recovery-nya yang sangat cukup. Ya intinya kan kembali lagi jangan overtrain, kan itu aja gitu. Dan Untung harus memahami. dong di Keto Fitness ini ada Mas Ebi yang bisa istilahnya nge-warning, nge-reminding kita gitu loh bahwa nggak cuma latihannya doang, ada prosesnya, ada proses. Ego yang harus dijaga, asupannya, istirahatnya, wah luar biasa deh. Thank you loh Coach. Iya, jadi ya gitu ya teman-teman ya. Kenapa aku selalu warning teman-teman jangan ego bermain, resiko cedera. Ya karena aku juga pernah ngalamin. Itu aja. Ya, gitu. Pernah malnutrisi atau defisit sesuatu nggak, Coach? Kalau malnutrisi, alhamdulillah nggak pernah, Mbak. Karena memang sejak awal aku naikin intake protein memang sudah tinggi gitu kan. Karena memang aku paham dari awal perbedaan antara kalau latihan beban antara orang yang karbo dengan keto cuma hanya di tenaganya aja. Yang satu pakai tenaga gula full 100% gula,
Nah, kalau kita pakai tenaga lemak tapi kombinasi sama gula juga. Nah, kombinasi sama gulanya apa sih kita ya? Glikogen otot itu kan gula, gitu kan. Jadi walaupun kita ketosis, ya tenaga yang kita gunakan pada saat kita latihan beban itu gula dulu, gitu. Nah, ini mungkin teman-teman kaget loh, kok pakai gula? Gulanya dari mana? Ya itu glikogen otot itu kan gula. Nah, jadi teman-teman pada saat kita latihan beban itu kita gunain gula dulu tuh. Nah, jadi gula glikogen otot kita udah dipakai, ya turun-turun nanti kalau misalnya memang glikogennya sampai habis, nah itu kombinasi sama lemak juga. Nah, gitu. Itu menariknya di situ. Nanti akan dilanjut sama mereka nih. Nah, mereka nanti akan sharing tuh. Jadi transisi dari karbo ke lemak, nah itu juga menarik gitu. Nanti mereka akan sharing nanti sesi yang mereka. Yes. Tapi intinya adalah kita pun walaupun ketosis, kita tetap menggunakan tenaga gula, which is yaitu glikogen otot kita. Iya. Itu kan selalu ada. Nah, jadi adanya dari mana? Padahal kita udah nggak makan karbo kan. Nah, itu tadi kan ada proses namanya gluconeogenesis. Nah, gitu. Jadi proses pengisian glikogen otot kita pada saat kita selesai latihan beban, gitu ya, itu akan terjadi full dalam waktu 24 jam. Nah, jadi 24 jam setelah teman-teman latihan beban, berapapun intensitasnya, ya, level glikogen otot itu ada berkurangnya, ya. Entah itu berkurang dikit atau berkurang banyak, tergantung intensitas atau volume dari latihannya. Ya, yang endurance juga sama, ya, yang suka running itu juga ada glikogen yang terpakai juga. Makanya kan kalau di istilah endurance kan ada istilah namanya BOM. Kalau bahasa Inggrisnya BOM itu kondisi di mana glikogen otot habis. Nah, kalau udah habis nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, biasanya kalau runner pasti udah tahu, ya, kondisi BOM itu sangat dihindari kan. Makanya kenapa kalau di olahraga endurance terutama runner, ya, kondisi ketosis memang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena emang udah nggak ada capeknya. Karena begitu udah glikogen otot itu kayak langsung switching, kayak hibrid ya, kayak mobil hibrid, jadi tenaganya langsung switching. Jadi tetap bisa jalan terus. Nggak perlu loading karbo lagi dan sebagainya. Karena kita kayak pakai dua bahan bakar, yang satu bahan bakar glukosa, satu bahan bakar dari lemak. Nah, gitu. Body fat kita sebagai fuel itu. Tapi itu tadi, kalau kita endurance, yang mesti diwaspadai adalah jangan sampai overtrain. Nah, itu aja. Iya. Oke. Ini Om Edi masih ada ya? Ada. Iya, Om balik lagi Om Edi. Om Edi. Sebelum kita masuk Om Rega nih. Om Edi ngangkat di rumah bikin barbel angkat beban gitu, ditimbang dulu nggak Om? Oh, enggak, Mbak. Di ini aja lah, kira-kira aja lah beratnya berapa kilo gitu loh. Itu soalnya otot punggungnya bisa kayak begitu, pengen tahu paling berat tuh repetisi dengan berapa kilo gitu. 25 kilo, Mbak, itu kursi jati itu sampai sekarang 25 kilo. Wow. Keren. Itu Om Edi ya. Om, aku review ya. Ini kalau dari lihat otot punggungnya ya. Jadi otot bahu belakangnya udah ada, ya kan? Otot trapesiusnya udah lumayan kebentuk, gitu kan? Nah, tinggal ya masih dilatih lebih intens lagi ya Om ya. Nah, gitu. Kalau aku lihat ini ya, tadi udah itu otot yang melengkung di belakang tuh otot bahu belakang tuh. Ya, posterior deltoid itu. Yang di belakang menonjol tuh. Nah, itu otot bahu belakang. Nah, jadi Om Edi nanti rutinkan lagi supaya bahunya bisa bulat, gitu kan. Jadi otot bahu samping, ya lateral deltoidnya dilatih, ya sama otot bahu depan. Nah, jadi nanti bahunya bisa lebih bagus lagi, bisa bulat. Karena bahu belakangnya udah bagus nih, udah nonjol kayak gini. Gitu. Karena otot bahu belakang itu biasanya juga yang paling sulit bentuknya, gitu. Otot bahu depan lebih mudah. Kenapa? Karena kita keseharian kita bisa banyak gerakan yang mendorong, menarik. Pokoknya itu gerakan otot bahu depan banyak terbantu keseharian. Tapi otot bahu belakang sama samping, nah itu biasanya lebih tricky untuk latihannya karena jarang ada aktivitas kita untuk mendukung otot bahu belakang sama bahu samping. Nah, ini otot bahu belakang yang maybe udah bagus nih. Nah, gitu. Tinggal dilatih terus ya Om ya. Untuk ininya. Untuk otot bahu lah terutama. Gitu sih. Iya. Kemarin juga dari Mas Sebi juga, saya juga tadinya nggak tahu. Jadi saya ngangkat yang 15 kilo terus saya sampai dari 10, 15, 20 sampai 30, 35 kuat kan. Ayo terus itu diantem. Jadi kalau Sebi bukan pajaknya tapi kapasitasnya harus kita tambahin. Ya, makanya saya coba yang 25 kilo itu gitu. Ya, nggak apa-apa, udah bagus. Itu yang angkat-angkat kursi itu kursi aja paling udah ada 20 kilo tuh. Yang waktu angkat-angkat kursi ke atas yang kalau nama gerakannya sih namanya overhead press ya. Nah, gitu.
Itu angkat-angkat kursi ke atas, paling kursi juga 20-an kilo ada loh itu, gitu. Iya, kayu jati kan 25 kilo tadi kata Iya. Om Edi. Itu lumayan berat, gitu. Oke, Coach mau nanya tentang teknik nih. Kalau misalnya kita punya beban dan repetisi udah sekitar di atas 10, 20 gitu, mendingan ketika mau bervariasi gerakan turunin lagi atau gimana, Coach? Variasi apa nih? Nambah gerakan? Nambah bentuk gerakan lain yang biasa dilatih. Oh, kalau di otot yang udah sama terlatih, nggak apa-apa di berat yang sama gitu. Tapi kembali lagi kan sebenarnya kita ngelihat adalah bukan hanya beban, tapi volume, Mbak. Jadi volume itu Kayak misalnya tadi Om Edi kan otot belakangnya bahunya kurang bulat tuh. Mau diubah variasinya dulu atau bebannya? Oh, kalau otot bahu, kembali lagi kan bahu punya 3 bagian, bahu depan, bahu depan, anterior deltoid, bahu samping, lateral, kemudian bahu belakang, posterior. Nah, 3-3 ini memang harus dilatih semua, Mbak. Nggak bisa enggak. Yang tadi aku bilang adalah biasanya, kenapa makanya otot yang bahu depan biasanya lebih cepat kebentuk ketimbang samping sama belakang, karena bahu depan itu lebih banyak terbantu keseharian kita, ya, buka pintu, dorong pintu. Nah, itu kan dorong nih. Nah, dorong ini ya bahu depan itu pasti akan bermain gitu. Nah, contoh misalnya teman-teman latihan push up, ya kan? Ya, biasa kan push up nih standar gitu ya untuk melatih otot dada. Selain itu latihan otot dada udah pasti melibatkan 3 otot. Yang pertama otot dada itu sendiri, otot bahu depan, nah kemudian otot tricep. Nah gitu. Jadi bahu depan ini lebih cepat terbentuk karena kombinasinya banyak dengan terutama gerakan push. Nah, cuma bahu samping sama belakang lebih banyak kita bahu samping terutama juga ya. Nah, bahu samping itu bahu samping kan yang bisa, kalau kemarin ada yang komen fotoku, kok bisa tuh coach bahu sampingnya kayak tempurung, ya memang itu gitu. Jadi membentuk supaya jadi bulat dari depan kelihatan. Nah, memang isolation atau compound movement ya itu memang harus dilatih terus gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Mbak Sari lebih banyak atau bebannya gimana? Ya kalau memang biasanya kembali ke volume sih Mbak gitu. Jadi kalau misalnya khusus untuk misalnya otot bahu ya, otot bahu itu nggak bisa dilatih dengan beban yang berat karena bahu ini rentan cedera gitu. Nah, dalam namanya hipertrofi itu kita bukan hanya bermain beban berat, tapi kita bisa bermain dengan volume. Jadi bebannya ringan, tapi volumenya banyak. Jadi volume itu artinya apa? Repetisinya banyak, kemudian setnya banyak. Contoh, misalnya kalau teman-teman yang cowok deh, misalnya latihan bahu samping dengan hanya beban dumbbell 5 kilo gitu ya, untuk bahu samping bisa, tapi coba lakukan 100 repetisi. Nah, jadi 100 repetisi dengan beban 5 kilo, itu hasilnya gede juga. Nah, contoh. Nah, gitu ya. Jadi misalnya repetisinya 10 kali 10, ya kan? Bebannya 5 dumbbell nih, dumbbell 5 kilo, berarti 10 kilo kan? Berarti 10 kali 10 kali 10 udah berapa tuh Mbak volume? Nah, gitu. Kan gede kan? Nah, jadi ngitung adalah dari sisi volume. Jadi volumenya ngitung. Jadi kita perlu ngitung volume juga. Jadi dalam satu gerakan itu kita perlu ngitung nih satu gerakan hasil volumenya berapa sih? Nah, gitu. Makanya kan aku udah share, ntar aku share lagi di sini ya. Oke. Teman-teman yang soalnya latihan nih ya coach di rumah dengan dumbbell yang sekilo 2 kilo. Lagi mikirin lebih mending cepet ganti variasi atau naikin gitu. Nggak ada masalah, mau variasi juga boleh, ya, mau naikin juga nggak masalah. Karena pada saat otot kita ini harus di-challenge terus, Mbak. Karena tubuh kita kan pinter nih. Nah, tubuh kita pinter. Jadi pada saat dilatih dengan gerakan yang itu terus, ya, dan dia akan pinter juga, Mbak. Dia kemudian akan berpikir, latihannya gini aja nih. Nah, tidak ter-challenge lagi. Nah, dengan kita mengubah, ya dengan target yang sama nih, misalnya kita mengubah bentuk gerakan latihannya, nah itu akan membuat otot kita kaget lagi. Apa lagi nih? Nah, gitu. Padahal target otot sama nih. Nah, gitu. Padahal target ototnya sama. Nah, contoh misalnya bahu samping. Kalau isolation kita bisa misalnya lateral raise ya, yang isolation. Tapi bisa juga kita latih dengan bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk compound, misalnya mungkin upright row. Nah, itu juga ngelatih otot bahu samping juga, tapi kombinasi sama upper trap juga. Oke. Nah, jadi variasi-variasi gerakan itulah yang membuat tubuh kita nggak cepat pinter, dia akan kaget terus. Nah, gitu. Nah, pada saat
pada saat kita ngubah gerakan pun terkadang mungkin tadinya udah nggak DOMS, DOMS lagi gitu. Walaupun belum tentu harus DOMS terus ya. Untuk naikin massa otot, untuk hipertrofi tidak harus kita merasa harus DOMS terus, nggak juga gitu. Tapi kuncinya adalah pada saat kita ngubah gerakan atau naikin volume, itu DOMS itu akan berasa lagi. Kenapa? Karena tubuh kita kaget lagi. Iya, jadi kalau misalnya tadi kebayang Edi Suwardi bisa 1 bulan kurang itu naik 7 kiloan, itu karena proses tiap orang kan beda-beda gitu loh, Coach. Betul. Jangan langsung 25 kilo. Iya, jangan langsung gitu, karena bertahap. Karena Medi juga mulai dari beban yang ringan, aku tahu gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk beban berat gitu. Ya kan Om ya? Nah, oke. Apalagi nih, Mbak Sari udah jam 10.45, kita masuk sesi Om Ega di sini.